di bawah langit kota Manchester yang menggantung muram pada Rabu dini hari, Etihad Stadium menjadi saksi dari sebuah pertaruhan yang bukan sekadar 3 poin. Manchester City menjamu Aston Villa dalam laga lanjutan Premier League, dan yang dipertaruhkan bukan hanya posisi di klasemen, melainkan juga harga diri dua tim yang sedang terluka. Laga ini menyajikan adu taktik, emosi, dan klimaks yang mendebarkan hingga detik terakhir. Gol kilat dan respon kilat, ketegangan sejak menit awal. Pep Guardiola menurunkan formasi 4-1-4-1 dengan Bernardo Silva dan Kevin De Bruyne sebagai pengatur irama permainan. Tanpa banyak basa-basi, City langsung menggebrak sejak menit awal. Hanya 7 menit berjalan, Etihad bergemuruh ketika Bernardo Silva melepas tembakan akurat dari luar kotak penalti yang tak mampu dibendung Emiliano Martinez. 1-0 untuk City, dan atmosfer berubah menjadi pesta. Namun pesta itu tak berlangsung lama. Menit ke-18, Ruben Dias melanggar Jacob Ramsey di kotak terlarang. Meski sempat menuai protes panjang, wasit tetap menunjuk titik putih. Marcus Rashford yang diberi kepercayaan sebagai starter oleh Unai Emery tampil tenang dan menaklukkan Ederson. Skor 1-1, intensitas pun semakin membara. Babak pertama penuh tekanan, duel kelas tinggi di tengah lapangan. Manchester City nyaris kembali unggul lewat sundulan Kevin De Bruyne dari umpan Omar Marmoush. Namun bola masih melebar. Mateo Kovacic juga mencoba peruntungannya dari luar kotak penalti di menit ke-26. Tapi Martinez kembali jadi tembok kokoh. Di sisi lain, Aston Villa melawan balik dengan brilian. Rashford hampir mencetak gol keduanya usai melewati garis pertahanan City dan mengangkat bola melewati Ederson. Tapi sayang, melambung tipis di atas Mister. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum. Namun semua tahu bahwa babak kedua akan lebih dari sekadar sepak bola. Ini soal karakter, tekad, dan mungkin sedikit keajaiban. Took advantage of a keeper error and put City ahead. Momen-momen tipis dan detik-detik tak terlupakan. James McArthur hampir mencetak gol luar biasa di menit ke-55 lewat sundulan yang melayang tipis di atas Mister. Kovacic kembali mengacap di menit ke-63, namun Emiliano Martinez masih terlalu tangguh. Saat pertandingan tampak akan berakhir imbang, menit ke-94 jadi titik balik malam itu. Jeremy Doku yang sepanjang pertandingan jadi ancaman dari sisi kiri melakukan tusukan tajam ke kotak penalti. Ia mengirim umpan silang mendatar, dan di sana muncul Matheus Nunes seperti hantu tidak terjaga dan tidak terduga. Dengan tenang, ia mendaratkan gol penentu kemenangan 2-1 untuk City. Guardiola meledak dalam selebrasi emosional yang jarang terlihat dalam beberapa musim terakhir. Ia melompat memeluk staf dan bahkan tampak menggelar nafas panjang sambil menatap langit Etihad. Gary Neville yang menjadi komentator di Sky Sport menyebut, "Saya sudah lama tidak melihat Pep merayakan seperti itu, seolah mereka baru saja menjuarai Liga Champions," ujar Gary Neville. Guardiola realistis tapi tidak menyerah. Kemenangan ini membawa Manchester City naik ke posisi ketiga klasemen, 24 poin atas Aston Villa dan Chelsea. Namun, Guardiola tahu jalan menuju gelar Premier League musim ini hampir tertutup. Dengan Liverpool dan Arsenal yang masih melaju kencang di atas klasemen, City harus menghadapi kenyataan bahwa mempertahankan gelar terasa jauh lebih sulit tahun ini. Ya, kami tidak menciptakan banyak peluang, tapi kami mengendalikan permainan.
4 back kami tampil luar biasa, kami tampil solid dan penuh komitmen seperti dulu, ujar Guardiola dengan wajah campur aduk antara lega dan lelah. Musim 2024-2025 menjadi periode penuh tantangan bagi Manchester City. Setelah tersingkir menyakitkan dari Liga Champions oleh Real Madrid di babak 16 besar playoff, harapan untuk meraih kejayaan Eropa kembali pupus. Di kompetisi domestik pun, cedera menghantam waktu yang tidak tepat. Erling Haaland, mesin gol utama mereka, harus menepi akibat cedera pergelangan kaki yang didapat saat menghadapi Bournemouth di ajang FA Cup. Dengan torehan 30 gol dari 39 laga musim ini, termasuk 21 di Premier League dan 8 di Liga Champions, ketidakhadiran Haaland menjadi pukulan besar. Ia diprediksi akan absen hingga akhir musim. Namun, Manchester City menunjukkan keyakinan luar biasa terhadap sang bomber Norwegia. Pada Januari 2025, klub secara resmi memperpanjang kontrak Haaland hingga 2034. Sebuah pernyataan tegas bahwa proyek jangka panjang bersama Pep Guardiola tetap berlanjut, meski badai musim ini belum mereda. FA Cup, harapan terakhir, pertaruhan harga diri. Kini satu-satunya peluang realistis City untuk meraih trofi adalah di ajang FA Cup. Mereka sudah berada di semifinal dan akan menghadapi Nottingham Forest. Sedangkan Aston Villa bertemu Crystal Palace di sisi lain. Dengan tersingkirnya tim-tim besar lainnya, City menjadi favorit juara, namun tekanan tetap besar. Guardiola tak lagi bicara soal treble atau dominasi. Ia berbicara tentang kebanggaan, tentang pertarungan demi pertarungan, dan tentang meninggalkan musim yang sulit ini dengan kepala tegak. Etihad mungkin tak lagi jadi arena pesta juara musim ini, tapi malam itu dengan gol Matheus Nunes dengan air mata Guardiola dan dengan semangat yang tak luntur, Manchester City menunjukkan bahwa mereka belum selesai. Sekali lagi, belum selesai sekarang.